Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu zairul kubur. Bab menerangkan ucapan atau perkataan-perkataan orang yang ziarah kubur. Hukum ziarah kubur sunnah. Hukum ziarah kubur sunnah bagi laki-laki. Kalau buat perempuan khilaf aula. Imam Syafi'i pendapat beliau makruh kalau buat perempuan. Buat laki-laki sunnah, buat perempuan makruh, buat perempuan yang cakep haram. Perempuan yang cakep itu banyak madorotnya dia. Kemarin tajah nggak boleh. Sekarang ziarah kubur nggak boleh. Ntar di bab sholat Idul Fitri ada lagi dia. Nggak boleh juga dia keluar. Kalau perempuan yang terlalu cantik, terlalu cakep, karena banyak madorot. Ya. Banyak madorotnya dia. Orang banyak melirik. Nggak bisa kagak khusus sholat. Perempuan. Makanya haram. Dikhawatirkan kalau perempuan itu teriak-teriak. Kalau di kita di sini udah jadi adat, apalagi kalau tanggal 1 Idul Fitri itu, tanggal 1 Syawal tuh. Di apa? Pemakaman ini di Jambon. Itu udah nggak kebendung. Laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda tumplak di situ. Tumplak udah nggak kebendung, udah nggak ngikutin syariat. Mau yang cakep, mau yang jelek, tumplak udah di situ. Nah, ngatasinnya kita, ente biar tahu belajar. Kita orang pelajar, orang yang suka ngaji, pakai baju koko, pakai sarungan, biar tahu hukum. Bagaimana ngatasinya? Tundukin pandangan. Karena apa? Kalau seandainya di situ ada kemaksiatan, ahli kubur bukan mendapat rahmat nanti, tapi mendapat laknat. Mendapat laknat dia. Makanya kata Nabi SAW, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Laknat sama Allah. Yang perempuan-perempuan yang menimbulkan syahwat, yang di dalamnya ada madharat, itu nggak boleh. Karena Rasulullah SAW ada orang nangis dalam kubur. Nah, yang dikhawatirkan ini. Nangis, teriak-teriak, ngebuka suaranya lebih keras. Karena ini dikhawatirkan. Makanya makruh kalau perempuan. Kalau perempuan yang menimbulkan syahwat, haram. Nabi pernah ada orang di atas kubur nangis. Ngeluh dia. Kemudian kata Nabi, kalau bahasa kita mah sabar, Neng. Sabar. Ini udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan enggak kenal sama Nabi. Malah nyentak dia. Udah, Bang, minggir, Bang. Abang enggak tahu urusan saya. Abang enggak tahu musibah ini, kalau bahasa kita begitu. Nabi disuruh mundur. Pergi Nabi. Begitu Nabi jauh, ada orang nyamperin. Ente tahu enggak itu orang siapa? Dikasih tahu bahwa itu Rasulullah. Nabi nyampe rumah, kemudian beliau datang ke rumah Nabi, baru minta maaf sama Rasulullah. Nah, nasihat di situ, sabar. Orang yang sabar ketika pertama kali ujian itu pahalanya besar. Pertama kali menimpa langsung kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau ke apa aja, musibah apa aja, kehilangan motor, orang tua atau guru atau saudara meninggal, langsung sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru tawakal. Jangan ngeluh. Makruh ya, buat perempuan makruh. Buat perempuan yang terlalu cantik haram, menimbulkan syahwat. Kalau jarah wali, jarah nabi, labas. Kalau jarah wali, jarah nabi, labas. Mengharap berkah. Tabarukan. Karena wali itu bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Kayak Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir alaihissalam, waktu Imam Abu Hanifah masih hidup, beliau selalu ngikut pengajiannya pada subuh. Imam Abu Hanifah masih hidup nih, Nabi Allah Khidir ngaji ngikut.
ngaji ilmu fikih, ilmu syariat, ngikut setiap habis subuh. Begitu Imam Abu Hanifah wafat, Nabi Khidir minta sama Allah, ya Allah kembalikan ruh Abu Hanifah. Dikabulkan sama Allah. Nah, besoknya Nabi Khidir setiap habis subuh datang ke kuburan Imam Abu Hanifah. Sebagaimana belajar seperti belajarnya ketika masih hidup. Itu Imam Abu Hanifah. Rahmatnya beliau. Imam Nabi Khidir sampai kelar ngaji fikih, sampai kelar belajar ilmu syariat sama Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah udah wafat. Orang makanya kalau buat jarah-jarah wali, jarah aulia sunnah. Tapi ingat, nanti jangan langkah. Tetap orang tua duluin. Orang tua dulu baru gitu. Ya. Hukumnya ya. Nah, waktu yang paling afdol buat jarah kubur Kamis sore terus sampai Sabtu pagi di waktu duha sebelum matahari naik. Nah itu habis. Kamis sore itu nanti habis asar jam 5 atau ini sore lah. Syukuran sore lah, nanti sore ya apa dah gitu. Nah dari sore itu tuh hari Kamis terus ke Jumat malamnya malam Sabtu habis. Sabtu pagi habis. Ya, sebelum matahari naik di hari Sabtu udah itu waktu yang paling muakkad, yang paling bagus, yang paling afdol. Karena di waktu itu ruh itu dibalikin. Nah orang-orang yang zarah tuh mereka ngelihat tuh di waktu itu. Orang-orang yang zarah tuh ngelihat. Makanya kan kalau ruh itu kayak sedekah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kan itu kalau gitu tuh. Nah itu diizinin sama Allah Subhanahu Wa Taala dia kembali ke rumahnya. Di 3 hari nih dia kan udah diangkat ruhnya ke atas. Di 3 hari diizinin sama Allah pulang ke rumah, melihat keluarganya. Makanya sunnah sedekah. Apa tujuannya? Ngumpulin keluarga, biar keluarga pada kumpul. Kan girang kalau orang yang sudah meninggal ngelihat keluarganya ngumpul, girang. Sebagaimana kita juga kan kalau ngelihat keluarga ngumpul kan girang. Jadi sama. Terus 7 hari sama. Di malam keempat naik lagi, di 7 hari balik lagi, lihat lagi saudaranya, sedekahan lagi, ngumpul lagi. Ntar di 40 hari sama tuh, balik lagi. Nggak sunnah sedekah. Terus 100 hari. Di 100 hari itu diizinin sama Allah pulang, lihat keluarganya. Setelah itu baru setahun sekali Idul Fitri pulang, diizinin sama Allah. Itu kalau orang-orang biasa. Tapi kalau para wali enggak. Kalau para aulia bisa langsung. Keramat mereka, para aulia Allah, ketika kita berziarah di waktu-waktu itu mereka ngelihat. Ya. Waktunya.